Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita terus akan malih nggih. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita termasuk dicatat oleh Gusti Allah orang yang istiqomah. Alhamdulillah ini sudah hampir 2 tahun lebih kan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat-ayat yang berhubungan dengan waris. Nah, insyaallah. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. Gusti Allah mengingatkan kita orang-orang tua dengan dawuhnipun wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Innal ladina yaquluna amwalal yatama dulma innama yaqulu fi butunihim naro wasayas launa sa'iro. Ayat 10-nya itu mengokohkan ayat sebelumnya. Jadi kalau bapak-bapak punya anak yatim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Nah ini bagi orang-orang tua. Minggu yang lalu kita sudah memperkenalkan bagaimana kalau kebanyakan orang memahaminya dari sisi ekonomi ya. Tetapi ada juga yang memahaminya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa dari sisi akhlak dan pendidikan. Nah, jadi hendaklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti suatu ketika meninggal dunia sementara masih punya keturunan yang masih kecil-kecil, auladan sigharon, masih punya anak kecil-kecil, maka harus diperhatikan bagaimana masalah masa depan pendidikannya. Khaufu alaihim, itu bagaimana kita khawatir meninggalkan mereka kalau tidak terawat secara baik, tidak terdidik secara baik ya. Contohnya Imam Ghazali, contoh waktu ini ayahnya itu akhirnya menitipkan kepada seorang ulama, itu jadilah ulama yang hebat. Titipkan kepada seorang alim ya jadi alim, jadi pun ngantos dititipkan kepada orang yang tidak punya ini. Ada lagi yang lebih penting katanya, yang lebih dzurriyyatan di'afa kalau dari sisi iman. Nah ini yang berat juga, sebagaimana idhadol Yaqub mauta, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedang sakaratul maut, ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak putuku,
kalau nanti aku meninggal dunia ini apa yang kalian akan sembah. Nah, jadi ada 3 ininya itu. Jadi yang pertama dibalik. Jadi yang pertama duriyatan di'afa, keturunan anak putu yang imannya ini lemah. Itu harus hati-hati juga. Oleh karena itu perlu belajar, perlu meningkatkan kualitas keimanan. Nah, kalau ibu dan bapak sudah bagus, nah sekarang bagaimana anak putu kita? Mata buduna mim ba'di, wahai anak putuku, sopo sing arep awakmu sembah sawise aku meninggal dunia. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, Gus pun kuatos ayah, pun kuatos ibu kan itu. Seandainya panjenengan meninggalkan kami tetap akan mengimani, mempercayai Gus Pangeran ingkang panjenengan sembah. Nah, jadi menanamkan iman itu penting. Jadi yang pertama iman, yang kedua masalah duriyatan di'afa dari sisi keilmuan, akhlak dan ilmu ya. Nah, yang ketiga baru dari sisi ekonomi. Walaupun minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ayat ini ya dijadikan landasan untuk bagaimana kita keluarga di Indonesia itu membatasi atau mengatur kepunyaan anak atau KB ya. Tapi saya harus kadung 5 Bu, jadi tidak ada lagi alasan 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama. Jadi kula pun gangsal. Nah, jadi ada 3 ya, kaitannya dengan durian. Monggo di ini saestu. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada iman dan ilmu. Nah, sebab dunia itu katut. Nah, kalau sudah imannya kokoh, orang itu berilmu, nah insya Allah urusan dunianya tidak dibikin sulit. Dari Jawa Barat gak dibekali motor mulu dan motor miber ya iso punya anak 5 nang Jawa Timur. Dulu saya ke Jawa Timur itu sebatang kara. Jadi itu monggo nggih, jadi khaufu alaihi wal falyattaqullah tetap. Nah, ya itu makanya kenapa orang selalu mengaitkan sebetulnya duriyatan di'afa dari sisi iman. Karena akhir ayat ini falyataqullaha ya, jadi kita harus betul-betul ya mempunyai kepiawaian, keprihatinan ya opo anak putuku saiki cek ana wong tuane meneh-meneh kalau kok ana wong tuane ya opo ci iso tah salate ajeg, ci iso tah nang masjide gelem, nah ci iso tah nah duwe bojo nanti nah sing oleh karena itu becila wal ya'tu ilaihim ma yuhibbuna ayyuf'ala biduriyatihim mim ba'dihim. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan bagaimana mereka yang kita tinggal itu bisa mewarisi sesuatu yang kaitannya dengan sesuatu yang disenangi, melakukan sesuatu yang ayuf ala bidurriyatihim mim ba'dihim. Jadi saya sering menyampaikan kenapa orang tua itu butuh mendidik keterampilan, mendidik akhlak, mendidik memberikan bekal ilmu kepada anak kita ya disekolahkan dan kita sendiri di sini membuka playgroup. Nah, playgroup bagi ibu-ibu yang yatim piatu, nah, insya Allah tak gratis gitu, digratiskan untuk anak yatim piatu. Nah, itu. Wal yaqulu kaulan sadida. Begitu juga kita ini kan untuk bisa menyampaikan sesuatu ya
dengan kata-kata yang benar. Sadidan itu sawaban, kata-kata yang benar ya. Nah makanya kan kenapa para ulama sering menyampaikan ini juga hubungannya dengan jangan sampai lemah dari sisi imannya, karena paliyatakullah. Jangan lemah dari sisi kemampuan menghadapi tantangan masa depannya, yaitu dengan bekal ilmu dan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dia bisa berkompetisi, insya Allah kan. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Kalau orang itu menguasai ilmu ya di mana saja insya Allah bisa survive ya, bisa eksis ya, bisa tetap jalan sebenarnya. Nah, jadi sekolah itu bukan hanya gawa selembar ijazah. Sebab gawa selembar ijazah sekarang ini akan kalah dengan orang-orang yang punya sertifikat keahlian, punya sertifikat kompetensi. Nah, itu sekarang itu sertifikat kompetensi itu. Makanya keterampilan itu penting juga. Zamannya bedo. Kamu punya kompetensi ini sekarang itu lebih diakui kalau orang itu punya track record kompetensi di bidang apa. Waduh, sekarang kaulan sadida, ini perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Walaupun memang itu hubungannya dengan masalah tirkah atau masalah pembagian dari beberapa sisi. Oleh karena itu untuk bisa melakukan kaulan sadida, ayat berikutnya memberikan pedoman terkait dengan seperti apa kalau mereka itu kita warisi harta benda. Nah, itu diwarisi dengan cara apa? Innaladina ya. Berarti di ayat 11-nya. Nah, ayat 10-nya untuk mengingatkan kembali kepada kita, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dulma. Jadi dengan kaulan sadida itu ojo sampai pertama kita ini memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Nah, ayat sebelumnya kita sudah diberitahu oleh Gusti Allah karena kalau kalian jadi perawat anak yatim boleh memakan harta anak yatim, tetapi tidak boleh berlebihan, kan itu isropan wabi daro, kan itu ayat sebelumnya tidak boleh. Sebatas ujroh, kalau diperhitungkan sebatas untuk mendapatkan bayaran dari pengelola anak yatim. Dengan sangat dolim. Nah, yang dolim ini jangan sampai siapa saja ya, termasuk kalau ditinggal meninggal suaminya ya ibunya juga jangan semena-mena memperlakukan harta anak yatimnya itu. Memang betul anak ibu, anak bapak, tapi kalau ditinggal meninggal itu sudah statusnya jadi ya yatim kalau anaknya masih kecil. Gitu. Innaladina setune tiang-tiang wong-wong ini jangan tiang kelakuannya enggak pate bagus ya kuluna kang podo mangan sapa si aladina mangan amwalal yatama ing hartane anak yatim. Dengan cara apa dia memakan? Dulman, dengan cara yang zalim, ai bi ghairi haqqin, tegese dengan cara mangan. Kalau ayat sebelumnya itu jangan sampai menukarkan kan harta anak yatim yang istimewa yang baik-baik ditukar dengan harta walinya sing olo-olo, itu gak boleh kan. Itu harta anak yatim jelas harus dirawat, dijaga. Mungkin juga perhitungannya juga harus benar ya.
Banyak itu sekarang ini yang hawak cek Sunda mah itu, yang hawak ingin dipek dewe, gak boleh. Baik untuk saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Nah, kalau ayahnya punya ibu dua, sama-sama punya anak, ya maka harus diperhitungkan saudara seayah dan seibu namanya akhun syaqiq atau ukhtun syaqiq istilahnya itu. Tapi kalau ternyata ayahnya kawin lagi punya anak, maka adalah saudari akhun li'ab. Nah, semuanya itu dapat bagian, baik akhun syaqiq maupun akhun li'ab dari harta warisan bapaknya. Nah, kalau dari ibunya ya sendiri ya akhun. Jadi kalau bapaknya kawin lagi dari istri berikutnya tidak menjadi bagian ahli waris untuk anak-anak dari istri yang beda. Hati-hati masalah perhartaan ini ya harus diopek, apa istilah dititeni, diperhatikan secara sungguh-sungguh. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sembrono. Sembrono itu ada dua kemungkinan. Sembrono ngelola ketika anak-anak yatimnya masih kecil, atau sembrono memanfaatkan harta yatim dengan cara yang zalim. Innalladzina stunit yang wong-wong yakuluna kang padha mangan sapa si aladina mangan amwalal yatama ing hartane anak yatim, mangan dulman dengan cara hale, dengan cara zalim. Aibi ghairi hakin, tegese memakannya itu melampaui ya. Kalau dia ngambil ujroh, wah saya akan memelihara harta anak yatim, bayaranku harus wakeh. Pada UMR-nya 2 juta, dia mangannya 10 juta, ya gak boleh. Innama yakuluna, innama ing yakti pestine yakulu menapa do mangan sapa si aladina mangan pi butunihim ing dalem wetenge si aladina yakuluna amwalal yatama. Nah, ing wetengnya itu mangan apa? Naron mangan geni. Ai mil aha tegese wetenge iku dipenuhi ya oleh geni. Ya memang ya, artinya di dunianya saja, dan ini saya titeni ya, mohon maaf ya, bukan berarti saya ngarani, cuman saya punya pengalaman orang-orang yang apa istilah yang selingkuh menyembunyikan lah hartanya warisan, disembunyikan, yang ini tidak diberitahukan ke keluarganya, atau atau serakah memakan haknya saudaranya. Uripe mesti terlunta-lunta, uripe mesti ada saja itunya itu musibahnya itu. Dan godaannya warisan itu yaitu godaannya itu tidak pernah ingin dibagikan secara transparan, secara proporsional, jelas menurut daul. Apa kan ada 3 jenis ahli waris itu. Ada daul orang-orang yang mempunyai kejelasan bagian. Nah, siapa berapanya itu. Yang kedua asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Nah, kemudian yang ketiga ada juga istilahnya itu dawil arham, dawil furud, asobah dan dawil arham. Nah, dikembangkan proses cara pembagian warisnya dengan ilmu waris. Nah, itu ilmu waris.
hati-hati. Nah, li anahu yaulu ilaiha. Nah, karena kenapa dijamin memakan makanan yang tidak memberi ketenangan hidup, yang di akhiratnya juga dia pasti masuk neraka. Wasayas launa sa'iro, wasayas launa. Dan mereka yang makan harta anak yatim dengan zalim, nah maka mereka ini akan dimasukkan, yaslauna itu sama dengan yadkhuluna, akan dimasukkan ke sa'iron, neraka yang syadidatan yahtarikuna fiha. Ya, jadi dimasukkan ke neraka yang nerakanya itu sangat-sangat panas, yang membakarnya itu loh. Jadi neraka sa'ir itu ya, makanya ada istilah neraka jahanam, neraka sa'ir, neraka sakor. Nah, itu ya sama-sama lah, jangan dipikir waduh saya ini nggak apa-apa masuk neraka, yang penting neraka bukan neraka jahanam, podo mawon Bu nggih. Jenenge neraka itu semuanya kehidupan yang menyakitkan, ngoten nggih. Wasayas launa sa'iro, nauzubillah min zalik. Jadi di dunianya ini digambarkan seolah-olah memakan neraka, perutnya itu diisi neraka, artinya hidupnya dia tidak akan beres, tidak akan beres, selamanya akan dihadapkan ke dalam cobaan hidup yang dari hari ke hari itu hanya dari susah ke susah. Titeni mawon kalau gabetan percados, yakuluna fi buthim naro itu seolah-olah dia berinvestasi untuk susah dengan susah. Ada saja itu gelombang kesusahannya itu. Nah, karena digambarkan yakuluna naro. Walaupun memang ini gambaran di neraka itu kan di akhirat, tetapi di dunianya saja itu pernah tahun 80-an ada cerita yang nyata, kisah nyata itu sampai ditulis di satu ini. Orangnya waktu itu saya kenal, tapi ditulis di panji masyarakat. Jadi ada seorang saudara perempuan, hawaknya minta ampun, nah itu ditulis. Nah, kemudian di samping itu cengkre nang dulureiku, tapi warisan orang tuanya dihabiskan karena adik-adiknya waktu masih kecil. Nah, ternyata suatu ketika adik-adiknya itu ternyata kehidupannya lebih makmur, lebih terhormat, dia itu karena transmigran. Nah, sampai ini saya bagus itu cerita itu, artinya dia berani menceritakan nyata bahwa sampai akhirnya itu dia sampai urusan harta waris ingin dikuasai sendiri, dihabiskan sendiri. Ada bagusnya. Di ujung cerita itu dia menasehati kepada orang lain. Inilah akibat yang saya rasakan. Waduh, meninggal akhirnya itu. Lumayan dia sudah bercerita bagaimana suka dukanya ketika dia menghabiskan harta adik-adiknya. Kemudian bagaimana ya orang tua memang kaya menurut ceritanya. Itu kaitan dengan pibutunihim naro. Insya Allah Gusti Allah ini sudah mengingatkan kita ini cukup jelas ya. Yang ngatur Gusti Allah sendiri masalahnya. Yang ngatur bagaimana kehidupan kita besok, kehidupan kita nanti, kehidupan sebelah itu tetap Gusti Allah. Nah, di akhirat sampai ketika ayat ini ada yang juga menafsiri wasayas launa sa'iro,
dan seolah-olah tidak ada pintu tobat gitu loh bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap harta anak yatim ya itu. Jadi seolah-olah tidak ada tobat. Ini innama, karena para ulama menafsiri ini kata innama. Innama itu lil hasr. Jadi kalau pernah kita melakukan kezaliman terhadap harta anak yatim, akibatnya ini yaitu satu, kita hidup di dunianya itu akan diuji dari susah ke susah. Yang kedua, seolah-olah tidak ada pintu taubat, sehingga matinya ini dijanjikan pasti masuk neraka. Walaupun sholatnya rajin, walaupun alim sekarang itu. Ada yang menjelaskan seperti itu. Bahkan lebih serem lagi dari seperti itu. Ada lagi yang lebih serem lagi. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk tiang-tiang ingkang sadar. Buat apa sih nupu-nupu dunya kalau menyakitkan dan menyusahkan? Adalah macam-macam, yaitu yang yang ditulis di Panji Masyarakat kalau tidak salah majalahnya. Dan insya Allah kalau digolei nang Umah Ciono clippingnya itu. Nah, saya kan waktu dulu durung kakean waktu aneh-aneh, saya sering juga mengclipping ya, cerita-cerita yang sekiranya. Jadi di rumah itu clipping itu sudah beberapa ini. Ada masa dulu Bu, saya gak kober jangankan mengclipping atau apa itu sekarang. Ngaten nggih. Nah, ngapunten kula niki rada sakit perut. Jadi mungkin dari malam enggak ini. Mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya. Kita teruskan yang terkait dengan masalah perwarisan, insya Allah besok mulai kita bahas masalah yusikum muwahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Yusikum, memang dikatin ini katanya kata yusikum, seolah-olah berwasiatlah wahai kalian orang-orang yang mau meninggal dunia. Nah, tetapi ternyata yusikum ini diartikan ya'murukumullahu, ya'muru sama merintah. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari. Hebatnya Gusti Allah itu ya, tidak menggunakan, biasanya kalau fa'ilnya Gusti Allah diletakkan setelah kalimat fi'ilnya itu biasanya jadi ada subjek predikat subjek itu. Biasanya itu fi'il madi selama ini kan yang kita kenali pada ayatnya. Tapi di masalah perwarisan kok menggunakan fi'il mudhari. Yusikumullahu ayyamurukumullahu fi auladikum. Nah, ini ternyata ada inya juga, ini ada semacam maziahnya. Ada semacam keistimewaannya. Nah, keistimewaannya bagaimana? Insya Allah kita teruskan besok nggih. Ngapunten nggih untuk pagi ini rada untuk ya, jadi ternyata sakit itu bagian dari proses kewarasan seseorang, ya kan? Makanya sakit itu jangan terlalu ngeresuloi. Disyukuri, alhamdulillah. Ngapunten Pak nggih, sekurang dan selebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu dapat berberan dan pangestune Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana. Allahumma di Palestina wa bin Bani Israil wa inna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang salam ngampahkeun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi